8 Pak. 6. 8 dikurang 2, 6. Ya, teman-teman siapa yang standby, teman-teman. Suara aman ya? Belum ya? Ini 100. Apa ini? Guys, selamat malam. Malam, Pak. Oh iya, aman ya. Malam, Malam, Pak. Pak. Ditemani Pak Malam. Dekan nih. Sini Pak Dekan sini. Pak Dekannya malu-malu. Tuh nih standby semua nih teman-teman nih. Udah nyampe rumah. Sudah di rumah nih. Masih di kantor, Pak. Masih di kantor. Oh, pantesan masih di kantor. Yang lain juga sama masih di kantor. Oh, yang lain masih jalan ya kelihatannya. Tadi saya ketemu Mas Damar ini. Yang lain udah ngambil KTM belum nih? Siapa yang belum ngambil KTM? Saya belum, Pak. Mas Akmal Saya belum? belum, Pak. Katanya kuartal selanjutnya, Pak. Oh, kloter selanjutnya. Mas Akmal kenapa belum ngambil KTM-nya? Masih ada penugasan, Pak. Luar biasa. Terus Mas Ridho gimana? Sudah, Pak. Sudah sah jadi mahasiswa ya, Pak. Oh, tadi nggak mampir ketemu saya sih. Mas Damar Enggak ya, Pak. ketemu. Buru-buru, Pak, tadi, Pak. Tadi aja izin sebentar. Hmm. Oh, Ya. Maaf siap. ya, Pak. Siap. Oke. Siapa lagi tadi? Mas Haidar gimana? Udah ngambil? Mas Haidar udah ngambil? Belum ya? Oke, berarti yang belum ngambil Mas Akmal. Hilman gimana? Udah ngambil belum KTM? Belum, Pak. Waduh, kloter kedua. Besok juga ke sana saya Pak, insya Allah, Pak. Siap. Ya, buat teman-teman yang belum ngambil atau ada kendala kesibukan dikabari aja, diinformasikan ke jawabnya ya. Gitu ya. Ini masih ada berapa orang yang belum tampil, belum hadir. Yona, kita ini ada tugas semua ya. Ada yang mau review? Belum ada? Langsung ya. Gak ada yang mau Sama. diskusi, gak ada yang mau diskusi nih. Mas Lutfi belum datang nih. Dulu ya, kita hari ini akan belajar terkait beberapa widget ya teman-teman semua ya. Jadi widget kalender bisa juga pindah nanti teman-teman semua ya. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait apa yang kita sudah pelajari sebelumnya teman-teman semua ya. Teman-teman dibantu saya ngasih jawabannya teman-teman semua ya. Putus-putus, Pak, suaranya. Jadi gitu ya.
Ada pertanyaan dari saya terkait komputer ini. Apa yang dimaksud key label? Saya sering tahu key label teman-teman semua. Teman-teman masih penting ya, teman ya. Bisa jawab. Sambil nunggu teman-teman yang lain juga. Buat nampilin label, Pak. Teks. Buat nampilin label. Iya, teks label. Hmm. Oke. Contohnya biasa digunakan untuk apa key label? Putus ya? Koneksi saya atau suara teman-teman? Mendem Pak. Suaranya mendem ya? Iya, agak lag gitu. Suaranya Mas Akmal ya? Akmal koneksinya aman. Aman, aman, Pak. Oh, Bagus ya. koneksi aman ya. Tadi contohnya apa? Contohnya Mas Akmal. Contoh penggunaan key label. Contohnya apa ya? Nah, itu dia. Yang udah pernah dibuat aja digunakan untuk apa? Ya kayak ini lagi yang kalkulatornya masih progress ini yang buat nampilin angka-angkanya di atasnya itu. Oke, dilanjutkan ya. Itu. Lanjutkan ini ya, kalau nanti ya. Coba lagi ya, teman-teman semua ya. Kalau tidak ada kesulitan, langsung tanya aja teman-teman ya di grup ya. Contohnya, yang udah dibuat apa? Contoh labelnya. Yang login itu apa isinya labelnya apa aja yang login? Kalau yang login saya pakai buat ini Pak, masukin gambar tuh, buat background. Ya, betul. Ada nggak penggunaan label di situ? Penggunaan key label. Ada Pak. Apa contohnya? Oh, apa? Di dalam login itu ada apa aja? Di login itu ada view label, Terus, line edit, ya, push button Pak. itu yang disebut contohnya ya. Jadi penggunaan label itu adalah sesuatu yang kita sudah tetapkan yang misalnya username. Jadi pada saat user buka aplikasi kita, label itu tidak bisa dimanipulasi oleh user atau ya, label itu ya. Oke, selanjutnya di push button apa? Nggak Pak, nggak kedengeran Pak. Di push button. Di push button. Tombol, Pak. Oh, tombol. Tapi kalau secara definisi apa? Tombol digunakan Ya, untuk apa? Sesuatu yang bisa diklik Pak. Yang bisa diklik. Oke, berikutnya di line edit apa? Untuk menginput huruf dan angka Pak. Oke, berikutnya yang bisa dimanipulasi, bisa diaktifkan aplikasi itu sendiri ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya satu ada lagi ya. Saya lihat teman-teman ya, saya chat lagi ya.
Saya komen dulu di sini. Oke, sudah saya kirim, sudah loading ya. Oke, sudah diterima? Sudah masuk belum? Silakan dikonfirmasi. Belum Pak, belum masuk. Di chat, Di chat Zoom-nya. di chat Zoom-nya udah masuk belum? Sudah Pak, sudah. Sudah. Ada yang belum? Mas Haidar, Mas Thelma, Mas Lutfi, Mas Roni, dan teman-teman yang lainnya, Mas Hikma, Mas Hilman, gimana? Udah belum? Udah masuk, Pak. Udah ya, belum masuk ya. Ini sudah saya tanyakan apa tadi? Di label, di push edit, di push button ya, sudah ya. Berikutnya, kalau key radial button itu apa, teman-teman? Ayo. Ya, saya bisa jawab, key radial button. Saya akan letak ada absen ya. Yang bisa yang mau jawab langsung ya. Ayo, kira di button siapa lagi mau jawab? Siapa lagi? Mas Akmal hadir? Hadir, Pak. Oke. Si Alfi? Belum ya? Sama? Hadir ya? Hadir, Pak. Ya, ada, yuk. Oke, Hilman? Ada ya? Hilman, Hilman. Lutfi? Ada ya? Oke. Siapa lagi? Mas Tamami? Belum ya? Mas Haidar? Pak Hilman Hadir, Pak. Pak. Oke. Hilman hadir ya? Oke. Hadir Pak, saya habis dari bawah Pak tadi Pak. Oke, Mas Ramadhani? Oke, Mas Mujahidin? Belum konfirm ya, Mas Ramadhani ada nggak tadi? Ada ya? Belum ya? Hilang ya? Mas Rido? Hadir Pak, hadir. Oke, Mas Roni hadir ya? Hadir, Pak. Pak, itu 1-2 kok saya nggak ada ya? Kenapa? Ini siapa ini? Roni, Pak. Di pertemuan berapa? 1-2 1-2. gimana hadir? Hadir ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Saya di pertemuan 4 juga hadir, Pak. Itu kayak Pertemuan. X ya. Iya. Itu siapa? Ini siapa ini? Damar, Pak. Damar. Oh, Mas Saya hadir Damar. terus, Pak. Betul. Oke, siap. Makasih, Pak. Ada lagi yang mau Pak konfirmasi? Silakan. Sudah? Ya, Pak, itu aja, Pak. Oke ya? Aman ya? Pak. Absen, aman ya absen ya? Oke. Kita hanya tersisa satu pertemuan lagi untuk menuju UTS. UTS itu kalau tidak salah tanggal 20 Agustus. Jadi, teman-teman nanti mau tugas kelompoknya, mau bikin apa, aplikasi apa, gimana? Masih ini, Pak, berarti. Masih pakai Python sama Qt, berarti. Betul.
Masih. Nanti di mau dirilis hari ini aplikasinya atau dirilisnya nanti. Teman-teman pikirkan dulu mau bikin aplikasi apa. Tapi pemakaian aplikasi PKIT sudah bisa belum? Aplikasi apa, Pak? Pemakaian kaitan PKIT dan juga video designer sudah bisa belum? Belum Pak, masih belajar-belajar di YouTube Pak. Belajar di YouTube, oke. Iya. Berarti nanti untuk tugas kelompoknya mau bikin aplikasi apa? Belum kepikiran? Itu belum Pak, belum pikiran Pak. Oke, nanti mudah aja penyampaian materi ini teman-teman bisa lihat teman-teman semua ya. Jadi kurang lebih jika teman-teman menggunakan video designer, sebenarnya kalau teman-teman mau di nyaman platformnya itu, teman-teman lihat section loginnya itu pertama teman-teman buat desainnya di video designer. Jadi teman-teman lakukan formatting terkait nah di patternnya itu misalkan di login itu action loginnya itu teman-teman di codingannya itu dibuat apa gitu, apakah hanya message box saja atau apa. Jadi nanti logikanya teman-teman supaya pada saat action loginnya itu berhasil, itu teman-teman lakukan apa namanya untuk membuka formnya itu kalau seperti itu teman-teman edit itu di editornya itu editor patternnya itu menggunakan apa editornya, apakah Visual Studio Code atau notebook atau bisa notebook atau editor apa yang kita menggunakan seperti itu ya. Paham nggak maksudnya teman-teman? Kurang? Bagian nggak kedengeran tadi Pak. Oh sebagian Iya, nggak Pak. kedengeran. Bagian jauh suaranya Pak. Oh sebagian jauh, oke. Jadi teman-teman pertama misalkan teman-teman sudah buat sedikit di sana, teman-teman lakukan converting ke Python. Sudah? Kedengeran sampai sini? Iya Pak. Oke, setelah converting Python, nanti teman-teman kan sudah dapat tuh codingan Python semua. Nah, lakukan editor di situ, editor code-nya. Dilihat action login yang teman-teman sudah buat itu apakah hanya bentuk berupa message box saja. Kalau jika berupa message box, nanti teman-teman disesuaikan apa action yang mau dilakukan untuk login yang berhasil itu membuka home. Berarti teman-teman disesuaikan codingannya untuk membuka home. Misalkan namanya form apa nih, form apa yang mau dibuka, form UI-nya yang ini mau dibuka form home-nya atau PY aja. PY namanya dibuka di run, nanti akan tampil untuk form itu. Seperti itu teman-teman. Nah, pada saat teman-teman di Kiki Design itu bukan ada tuh view Python code kalau nggak salah ya. View Python di Python code seperti apa, teman-teman itu teman-teman lakukan editing aja di situ nanti di convert ke PY. Nanti setelah di convert ke PY di run kan ketahuan tuh berarti sudah berhasil conversion loginnya itu teman-teman semua kan. Nanti kalau sudah berhasil, berikutnya langkah apa selanjutnya kan kita kan sedang ingin buat suatu aplikasi desktop ya, berarti teman-teman ada converting yang dilakukan satu lagi dari Python ke desktop application. Biasanya kan desktop application itu filenya kan ekstensinya Excel. Nah, teman-teman lakukan converting dari Python ke Excel. Pakainya apa? Udah ada yang tahu belum pakainya? Untuk converting Belum. dari Python ke Belum Excel. Pak. Belum ada yang tahu? Oke, namanya modul Python-nya itu namanya PyInstaller. Silakan paralel teman-teman cari di Chrome PyInstaller. Ya, cari di Chrome PyInstaller. Caranya gimana? Sama menggunakan CMD. Tapi di situ perintahnya pip spasi install PyInstaller. Buka dulu Chrome-nya, browser PyInstallernya. Nanti sudah ketemu. Iya Pak. Ini lagi install. Oke, diinstal ya. Nanti untuk convertingnya setelah itu selesai, teman-teman ketik aja PyInstaller, nama file Python-nya apa. Nanti dia akan melakukan converting. Jalan dia convertingnya, tunggu convertingnya selesai. Setelah itu akan menghasilkan file action-nya, dia akan menghasilkan. Itu adanya di folder disk, coba dilihat di situ. Kalau pada saat proses itu teman-teman perhatikan, pada saat proses itu teman perhatikan dia itu membuat apa file apa aja gitu di dalam itu pas ada software itu. Nah, pas di bawah file action-nya itu ya udah jadi tentu tuh desktop application yang punya teman-teman yang teman-teman buat itu. Ya. Oke, kalau sudah selesai kasih tahu ya. Cepat sih kalau nggak salah install PyInstaller ya. Lama nggak? Udah Pak, udah. Udah ya. Nah,
Nanti udah dibuka belum browsernya? Pak installernya. Udah. Udah masih buka. Masih buka. Oke, nanti pada saat convertingnya, teman ketik aja Pak installer nama file Python-nya apa. Nah, nanti teman-teman kalau bisa selesaikan tuh yang Python yang buat kalkulator. Nanti lakukan uji coba converting file Python yang kalkulator itu ke Excel. Oke, dapat dipahami? Siapa yang udah berhasil itu kalkulator? Belum ada? Saya belum, Pak. Belum, Baru yang lain? bikin UI simpelnya, Pak. Oke, baru sampai 2. Ada kesulitan di mana? Belum sempat praktek atau ada kesulitan di codingan? Belum, baru bikin UI-nya aja, Pak. Yang Oh, biar, baru bikin view-nya aja baru bikin ya. iya, Oke, belum ke modeling controlling belum ya. belum, Pak. Oke, berarti belum sempat ini aja ya, belum sempat prakteknya ya teman-teman ya. Oke, nanti silakan teman-teman praktek lagi di hasil file Python kalkulator itu dikonvert ke Excel ya, installer itu ya. Oke, Berarti nanti dikumpulinnya pas sudah jadi Excel, Pak. ya udah jadi Excel, yang dikumpulinnya Excel-nya ke saya ya. Oke, Oke, Pak. oke, teman-teman itu ya. Kumpulin yang buat UTS itu, Pak. Bukan buat tugas kelompok, buat tes pertemuan 7. Tugas kelompok. Ya, Oh, iya. iya pertemuan 7 mau kelompok atau mau individu nih teman-teman nih. Saya sepakatin. Mau kelompok atau individu? Individu aja. Bebas, Pak. Itu tugasnya itu apa tadi ya? Bentar, lupa lagi. Baiknya sih kelompok 2 orang kalau menurut saya. Ya tugasnya bikin aplikasi IPP. Oh, itu beda dengan UTS ya, Pak? Beda dengan UTS. Bikin aplikasi yang sederhana aja. Seperti perencanaan jadwal. Kan nanti kan di dalam materi tadi kan sudah saya sampaikan itu ada beberapa widget nanti kan kita bahas penggunaan widgetnya. Nanti teman-teman silakan diparalelkan nyoba prakteknya. Jadi nanti akan ada ide teman-teman dari widget-widget itu. Oh, ini ternyata bisa bikin aplikasi penjadwalan tugas. Bikin seperti itu aja, yang sederhana. Oke, nangkap Mas Akmal? Kalau UTS-nya gimana, Pak? UTC dari teman 1 sampai 7. Sampai sampai situ 7. Di esai apa? Nah, nanti mau disepakati lagi teman-teman UTS-nya mau teori atau praktek. Kalau teori berarti kuis kayak e-learning gitu. Ya, kalau teori ya teori, kalau praktek ya bikin aplikasi. Ya, mau teori Voting, mau praktek. voting dulu, guys. Ya, di voting ya. Mau teori atau praktek silakan terserah teman-teman ya. Tapi udah dapat tadi ya, cara supaya dapat aplikasi dari situ udah dapat ya. Ya, Pak. Converting dulu, bisa udah buat di UI, converting dulu ke PY, dari PY converting ke Excel ya. Udah dapat Yang itu ya. Yang converting itu yang PUIC itu ya, Pak? Ya, yang titik PY aja, yang titik PY di converting ke Excel. Oh, iya. Kalau dari titik UI converting dulu ke PY, dari PY converting ke Excel. Kenapa di converting ke PY? Supaya kita bisa edit kode-kodenya itu. Oke? Supaya teman-teman bisa belajar juga, oh ini ternyata ini codingannya untuk background ini itu gitu. Supaya teman-teman tahu juga codingannya. Itu ada di Indonesia itu ada view Python code. Teman-teman perhatikan, lihat aja dibuka itu view Python code-nya, nanti teman-teman lihat itu struktur code-nya seperti apa. Oke? Udah bisa belum? Kalau belum bisa kasih tahu Pak installernya. Udah bisa belum? Udah bisa. Bisa sambil paralel jelasin ya. Tadi apa pertanyaan saya tuh? Radio button udah tahu belum radio button itu apa? Ayo radio button yang mau coba jawab siapa? Ada nilainya nanti. Soalnya nih nggak ada review nih teman-teman nih. Jadi saya ini aja ya. Radio button itu buat opsi, Pak. Kayak misalkan kita from register terus milih gender gitu kan, opsi kan. Ada beberapa opsi kita milih salah satu gitu.
Yang bulat-bulat itu, Oke, Pak. Itu oke, sih. kalau ya, oke, betul ya, contohnya itu ya, contohnya kayak contohnya gender ya. Iya, betul, Pak. Berarti sudah memahami ya terkait penyusunan baik juga teman-teman ya. Oke, oke, berikutnya checkbox apa? Siapa lagi mau coba jawab? Yang checklist itu kan tanda tanda kotak checklist. Ya, ayo jangan ragu. Siapa tadi mau coba jawab itu? Contohnya apa contohnya? Oh, checkbox. Misalnya. Ayo, siapa tadi udah benar itu yang checklist, tapi yang ini ya contohnya apa? Kayak Penggunaan. saya bukan robot bukan Pak. Kenapa? Yang kayak di website itu kayak saya bukan robot gitu Pak. Ya itu sudah kalau kotak checklist itu. Tapi pengertiannya apa checkbox itu? Fungsinya apa checkbox? Yo, Izin Pak. itu Mas Lutfi udah jawab tuh multiple choice tuh, padahal udah ada penelitiannya tuh. Tinggal kasih ininya dia dijelaskan aja secara lisan. Penggunaannya di mana checkbox itu? Penggunanya untuk apa? Kalau untuk checkbox itu untuk memilih atau membatalkan pilihan item Pak, tapi lebih dari satu. Nah, Contohnya perbedaannya dengan radio button. ya, oke, berarti itu ya teman-teman ya. Lebih dari satu bisa ya. Oke, berikutnya di combo box apa? Yo, kemarin nyoba-nyoba gak teman-teman di buat dirinya nyoba-nyoba gak combo box widgetnya, tapi kan dikit desainernya. Ayo, kemarin ada yang nyoba nggak? Belum ya, belum cobain ya. Kira dia button, di checkbox atau combo box belum dicobain ya. Oh, combo box itu ya, yang drop down, Ya, kayak drop down kalau di HTML, iya. ya, betul ya. Oke. Jika teman-teman sudah memahami widget-widget ini, nanti teman-teman akan ada tambahan ide dari teman-teman sendiri, buat teman-teman sendiri untuk membuat aplikasi. Tentang data. Oh, ternyata kalau kita mau buat aplikasi tentang inputan data, kita butuh sama aja kayak teman-teman misalkan kan kemarin teman-teman ada yang bilang teman-teman ada yang Laravel sama Node.js kurang sama seperti itu semua ya di Python sama Python juga orang seperti itu semua itu dulu udah tahu dulu nih algoritmanya kayak gimana sih. Oh, algoritmanya kalau seandainya kayak login misalnya login berhasil terus dia kemana ke home, seandainya ada tanda terusnya di penggunaan aplikasinya berarti kan pada saat penggunaan ini berarti ada sesuatu yang codingan yang mengatur untuk itu saling terkoneksi semua di Python juga kalau itu teman-teman, makanya adanya text editor kalau lebih untuk membantu seperti itu teman-teman semua ya. Oke, dapat dipahamin teman-teman. Ya, udah mulai ada gambaran nih mau bikin apa teman-teman nih tugasnya, mau bikin aplikasi apa udah ada gambaran belum? Mau bikin aplikasi kalkulator tapi lebih dibagusin aja Pak, boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Tapi nanti yang di komunitas saya yang Excel ya teman-teman semua ya. UTS juga silakan teman-teman mau bikin aplikasi apa juga silakan. Kalau bisa ada yang buat nyimpen datanya, tapi berbasisnya JSP ya, bukan belum ke SQL ya teman-teman ya, belum ke MySQL ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Itu udah ada gambaran ya aplikasi desktop kayak gimana ya? Menggunakan Python sama PyTT ya. Sudah ada gambaran belum? Belum?
Putus ya? Aplikasinya apa aja kan Aman, Pak Pak, ya? aman, Pak, aman. Simple bisa. Aman ya? Iya, apa aja boleh. Nanti dikumpulin yang di store, yang actionnya itu dikumpulin saya. Ya, aman ya, saudara saya aman ya. Oke, lanjut. Berarti udah ya, udah tidak semua ya. Udah berarti udah memahami ya sedikit widget dari apa. Di sendiri. Loadingnya lama ini. Oke, ini ada kontrol untuk pemilihan ya teman-teman semua ya. Dan tadi kan kira di mana dulu juga bahas, widget book sudah kita bahas, combo box sudah kita bahas. Berikutnya ada yang namanya keep-on combo box ya teman-teman semua. Apa itu keep-on combo box? Dia dapat mengubah ukuran dan font semua item yang ada dalam daftar. Untuk melakukannya kita akan menggunakan set font method, menggunakan objek keep-on sebagai argumen, menggunakannya dengan objek kotak centang akan mengubah font semua item yang ada dalam daftar. Nah, sintak patternnya seperti apa? Combo box titik set font ya teman-teman semua ya. Nanti ya teman-teman mau paralel gunakan editor ya teman-teman ya. Oke, ini keep-on combo box. Berikutnya apa? Spin box. Spin box yaitu kotak putar menggabungkan input teks dan kontrol atas bawah. Kontrol atas bawah mungkin kita memutar rangkaian nilai tambahan. Ya, oke. Nilai dari spin box dapat berupa bilangan bulat atau kumpulan nilai yang terpisah, misalnya hari dalam minggu dan bulan dalam tahun. Spin box mungkin kita menambah atau mengurangi nilai dengan mengklik tombol atas atau bawah atau menekan tombol atas atau bawah pada keyboard. Selanjutnya kita dapat mengaktifkan nilai secara manual di kotak putar. Nah, ini bentuknya ya, untuk widgetnya ya. Oke. Nah, untuk buat spin box kita bisa menggunakan sepertinya di spin box ya. Atau teman-teman silakan cari di desainer bentuk yang tadi di spin box di mana ya teman-teman. Oke, setiap kali nilai Springbok berubah, dia mengecek sinyal kenceng yang mengirimkan nilai saat ini sebagai 19, dan nilai Springbok mengecek sinyal kenceng yang memberikan nilai Springbok sebagai turunan dari string. Ya. Oke, di sini ada beberapa propertiesnya ya, ada value, ada plain text, ada maksimum, ada minimum, ada prefix, ada suffix, ada single step, ada writing, semua yang value dan saat ini dari string ya. Springbok untuk maksimum itu nilai maksimumnya integer, dari spin box dari bilangan minimum, dari spin minimumnya ya. Jadi ada di sebelah kanan ya kalau di desainer ya teman-teman semuanya. Oke, sudah ada prefix sebuah string yang mendahului nilai yang ditampilkan, jadi string yang ditambahkan ke nilai yang ditampilkan. Ada single step dari bilangan bulat, kenaikan atau menurunkan mana atas atau di bawah titik. Ada wrapping, ada labelan yang menentukan apakah akan berpindah dari satu ujung rentang ke ujung lainnya ketika panah atas atau bawah diklik ya. Oke, berikutnya untuk kontrol pemilihan itu ada keylist widget. Nah, ini teman-teman ada pemilihan ya. Oke, yaitu kelas ini memungkinkan kita untuk membuat widget tampilan daftar memiliki satu kolom item. Kelas keylist widget item memiliki item dalam daftar. Kelas ini memiliki berbagai metode berguna untuk memodifikasi item, termasuk add item, menambahkan item ke daftar, dan string yang dapat diubah. Add item, menambahkan item ke hasil daftar. Ada raw keylist widget item, mengisikan item pada baris yang ditentukan. Ada tag item, menghapus item dari baris daftar. Ada clear, menghapus dan menghasilkan item dalam daftar. Kalau secara singkat. Tag item. Nah, contohnya, contoh tampilan widgetnya ada seperti ini. Ya, bisa menghapus item dari kiri bisa dan juga clear ya, bisa remove dan juga clear misalkan di aja tentunya di oke, kurang lebih ada tadi ada beberapa, ada 3D pattern, ada ticket combo box, ada ticket combo box, spin box, widget untuk pemilihan teman-teman semua ya. Oke, berikutnya kita masuk ke kontrol waktu. Ada key date edit, ada key time edit, ada key date time edit, ada key calendar widget. Ya, teman-teman semua ya. Oke. Key date edit itu biasa gunakan untuk mengedit tanggal berdasarkan key date editor sini yang mau di tanggal ya, edit
ya, menggunakan di edit. Kalau di detail edit berarti mengedit tuh gitu ya. Jadi berbeda proporsi teman-teman, silakan ya di aja ya. Ada date, ada minimum date, ada maximum date, ada display format ya, semua ya. Oke, kita edit mengedit waktu ya teman-teman, dari edit aja. Time, ada minimum time, ada maximum time, ada display format ya, semua ya. Ya. Oke, berikutnya ada key date, time edit untuk mengedit tanggal dan juga waktu ya teman-teman. Ya, menggunakan edit. Poinnya prosesnya ada date time, ada date time, ada minimum date, ada maximum date, minimum time, maximum time. Itu di sebelah kanan yang nanti akan saya pakai. Date time, ada maximum date time, ada tanda pop-up, ada display. Oke. Berikutnya kalau untuk widget kalender teman-teman gunakan di kalender widget. Jadi dia akan tampil kalender widget ya. Buat tanggal semua seperti sosial kapan dan biasanya teman-teman kalau kalian gunakan untuk suatu penjadwalan, misalkan teman-teman ingin membuat task reminder ya, reminder akan tugasnya teman-teman, tugas hariannya apa teman-teman, juga apa bisa gunakan widget kalender widget ini kurang seperti teman-teman biasanya. Oke, silakan teman-teman. Tanggal 1 sholat Jumat di masjid Al-Amanah misalkan, contohnya sholat Jumat di masjid Min dan seterusnya, disesuaikan dengan apa tas yang ingin teman-teman tasnya teman-teman ya. Oke, lalu itu ya, ada pemilihan waktu, ada pertanyaan teman-teman dari widget-widget ini. Sudah ada gambaran belum mau bikin apa? Sudah? Belum ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Wah, saya putus ya. Terus suara saya. Ada pertanyaan? Kontrol pemilihan, kontrol waktu? Boleh, silakan. Oh, enggak, maksudnya suaranya ada ya. Oh, suaranya ada. Saya kira ada pertanyaan. Nih, gas ya. Iya, Pak. Gas ya. Ternyata ada banyak widget yang bisa digunakan juga ya teman-teman ya. Di Python ya teman-teman semua ya. Oke, aman ya. Lanjut ya. Berikutnya kita masuk ke kontrol proses. Kontrol proses ini ada beberapa widget yang digunakan. Di sini yang kita bahas yaitu ada key slider, ada key LCD number, ada key progress bar. LCD number itu biasanya menampilkan angka dalam bentuk angka akun, jadi menampilkan angka desimal, hexadesimal, oktal atau binary. Oke. Nah, ini biasanya dapat tampilkan 00, 1, 2, 3 ya. Seperti itu semua yang ya sesuai dengan yang LCD number biasanya kita jam digital ya teman-teman, saya lihat jam digital ya, 00 pokoknya jam digital yang nanti akan. Oke, ini kita menggunakan LCD number ini. Oke, berikutnya ada key slider ya, kalau untuk dirinya jadi nah, berikutnya ada key slider itu yang slider itu adalah widget tombol nilai yang dibatasi ya. Slider mungkin kita memindahkan di pegangan sepanjang horizontal ketika saya menjawab posisi pegangan menjadi pegangan bulat dan letak yang baik, misalnya kayak misalnya kayak pengaturan angka suhu misalnya 0 1 kalau ya menggunakan kelasnya di slider dan begini yang kita tampilkan sama slider menggunakan untuk efeknya slider titik horizontal orientation titik horizontal yang vertikal semuanya. Baik, spesial ada di pengaturannya di pengerti saja oleh diri sendiri. Pattern kemudian jadinya saja. Yang bisa pengertian step itu yang kisaran nilainya itu range model yang
pertemuan satu langkah menggunakan step untuk step dan juga step step untuk melakukan organisasi itu set value. Oke, pengertian tentang ini kita itu bentuk di atas untuk titik below untuk melihat Oke, di introduksi ada di slide. Oke, berikutnya ada di progress bar ya. Progress bar tahu dulu ya. Oke, atau berhasil meyakinkan mereka bahwa program masih berjalan untuk membuat video progress bar, kita bisa menggunakan kita di progress bar ya. Oh, Mas Ramli ada sakit ya. Oke. Oke, progress bar memiliki 3 nilai penting ya, nilai minimum, nilai maksimum, nilai lampasan. Yang default, nilai minimum, terus yang default menjadi 0 dan yang maksimum default menjadi 100. Untuk silakan teman-teman sering terdapat pada saat kita loading atau apa itu. Maka persentase angkanya adalah 50%. Progress bar akan menampilkan progres pentingnya. Jadi untuk proses ya dan maksimum ya teman-teman. Oke. Lainnya. Oke, bila progres. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait kontrol proses di slide di progress bar. Kecepatan ya? Pak, saya mau nanya soal yang itu, Pak. Yang mana nih? Kalau misalkan kayak volume gitu, Pak, di media player kita pakai apa tuh, Pak? Nah, pakai ini juga. Slider ini bisa. Slider ini kan. Yang di slider ya? Ya, di slider. Oke, ada lagi dari teman-teman. Boleh, silakan ditanyakan. Di paralel ya teman-teman ya, lihat di Wiki Designer ya, atau teman-teman kita singkatkan kalau buka dua editornya ya teman-teman semua. Sambil paralel kalau kalkulatornya selesaikan sambil convert ke Excel ya teman-teman semua ya. Udah Oke. selesai, Pak. Apa tuh? Kalkulator. Kalkulator. Udah di convert ke Excel? Udah nyoba juga tuh komputer. Udah dibuka file Excel-nya, adanya di disk. Udah. Hasilnya Kalkulator, Pak. mantap kan jadinya? Iya, tapi masih ada terminal di belakangnya gitu. Udah yang masih ada terminal maksudnya? Dibuka Excel-nya. Iya, pas dibuka muncul terminal di belakang, tapi bisa-bisa aja sih jalan. Oh ya, oke mantap ya. Kita nanti yang di teman-teman kumpulkan saya Excel-nya aja teman-teman semua ya. Kan dia penghasilkan banyak folder, ada folder build, ada folder disk, dan juga ada folder itu aja. Oke, yang lain gimana? Baru Mas Akmal yang bisa nih. Yang lain udah bisa belum? Mas Roni, bagaimana? Sudah bisa? Masih, Pak. Masih nyari-nyari, Pak. Nyari apa? Nyari inspirasi. Dari inspirasi. Yang kalkulator aja itu selesaikan. Materi yang belum terima kemarin. Udah, Pak. Udah, ya itu diselesaikan aja kan jadi PLP yaitu lakukan konsultan converting ke Excel.
Nanti kalau menurut teman-teman itu tampilannya ada yang ingin teman-teman tambahkan, ya di codingnya tambahkan aja. Tambahkan buat teman-teman ya. Kemudian backgroundnya lebih menarik juga silakan. Yang itu aja coba dipraktekkan. Teman yang lain gimana? Aman? Pak itu Rizky baru absen Pak, lagi sakit. Mas Rizky ya? Oke, Mas Rizky nanti saya absen ya. Siapa lagi yang baru masuk? Ini ada pertanyaan nggak nih? Pemilihan, waktu, dan juga proses. Dari widget ini aja kita tahu ya, misalkan ini nih, contoh waktu dari sini teman-teman bisa buat apa? Misalnya kayak aplikasi test reminder, tahu aplikasi test reminder? Reminder tugas. Misalkan teman-teman pusing nih ya kan, Pak, saya kadang tugas kuliah suka lupa Pak. Nah, teman-teman bisa bikin daftar test reminder. Contoh satu yang disebut task reminder. Oh iya benar juga. Tugasnya kadang-kadang ada yang nggak di e-learning juga, Pak. Nah, iya itu teman-teman bisa buat aplikasi sederhana task reminder itu juga sama kan. Oke, ya kan? Oke, kan mulai ada inspirasi yang ya. Ada pertanyaan lagi ya? Lanjut nih kalau ada nih, kita lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut nih. Lanjut juga tuh paralel ya. Diselesaikan aja yang itunya Mas Roni yang Python kalkulatornya kalau pengen tampilannya ya. Oke. Oke, berikutnya di sini yang kita bahas itu ada juga kontrol struktur ya teman-teman. Di sini widget yang kita gunakan ada Q3 widget, ada table widget ya teman-teman semua ya. Oke. Apa itu membuat widget tampilan pohon yang terdiri dari item ya, item pohon memiliki hubungan hidup atau anak, kelas widget memiliki item pohon variabel. Oke. Pertama buat kita widget objeknya, kita nyari sama dengan kita widget elemennya yang sama, kedua ada bisa kolom semua kolomnya. Oke, contoh kita widget, ya kita mengukur sederhana melakukan departemen dan karyawan departemen menggunakan fitur widget yang ada. Ya, oke kita set down ya, dan kita gunakan. Oke, contohnya ya. Supaya teman-teman tampilannya itu Oke, berikutnya ada key table widget. Ini mungkin kita membuat widget tabel yang menampilkan bentuk tabel item ya. Item di dalam key table widget dibuat menggunakan key table widget. Saya akan ini table sebenarnya key table widget, tabelnya widget atau menu dari table widget kolom count, kolom widgetnya tampilannya itu dari jenis tabel A, tabel kolom ini dia memiliki indeks yang dari 0 kita kalau 12 kita menggunakan metode juga untuk mengetahui juga bagian kolom yang kita dapat berdasarkan pembuatan bisa melakukannya. Oke. Untuk menambahkan item ke tabel menggunakan metode set item yang di tabel jadi set item lalu kolom menggunakan Oke, ada pertanyaan teman-teman semua? Jelas? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Sudah tidak ada? Mungkin nanti sekalian praktek langsung, Pak. Wah, mantap. Ayo langsung praktek. Siapa nih belum praktek? Yang belum praktek kalkulatornya siapa? Ini sebenarnya ada latihannya. Ini saya ingin teman-teman bikin biodata mahasiswa ya. Kalau di dalam biodata mahasiswa itu adanya apa aja? Nanti saya sebut paketnya ya. Kita diskusi ya. Teman-teman tahu ya. Kita tidak menggunakan ya.
Kalau di data mahasiswa adanya apa aja? Jelaskan. Silakan ini buat tugas kalau ya, pertama hal pertama di itu ada pertanyaan nggak tuh teman-teman terkait tadi? Tidak ada ya. Teman ya itu teman-teman cuma itu jadi ya sebenarnya. Yang kalkulator siapa yang belum selesai? Baru kata Poldo ya udah nih. Saya sudah buka. Yang lain gimana? Mas Tamami sudah bisa langsung mengikuti atau masih sakit? Saya terakhir mengerjakan yang login itu, Pak. Kita sepakai itu ya. Kita yang login. Oh, gitu. Iya, yang login udah bisa dari CSV datanya, cuman belum pindah ke page yang setelah loginnya belum. Pindah. Ya udah nanti lakukan kalau sudah dapat file-nya dapat konversi ke file Excel. Sama install dulu Mas Tamami file installer. File installer diinstal dulu ya. Nah, bisa ya. Kenapa? Installer apa, Pak? Maaf. File installer namanya. Pipe installer. Jadi ini pertama kan teman-teman punya page buat di misalnya tadi gitu kan namanya convert file. Ini sudah kelihatan ya convertnya belum? Udah, Pak, convertnya, Pak. Sudah ada kelihatan ya. Kayaknya apa? Ada yang mau jawab? Kalau kayaknya apa? Mas Akmal mau coba jawab? Mas teman yang lain? Cara apa? File UC ya. File UC. Setelah selesai, lakukan converting dengan cara ngetik apa? Ini saya gunakan lagi ya, soalnya teman-teman besok kalau harus ada aplikasi ini teman-teman ya. Jadi biar saya tahu bahwa biar kita tahu apa sama yang dari ketik apa? Jangan lupa apa gimana caranya ceknya. Lupa dulu kayak ujinya di form. Ayo semua coba jawab. Saya Mas Akmal. Saya tunggu ya, teman-teman ya. Saya tunggu ya, sampai teman-teman jawab ya. Mas Roni, apa? Yo, yo, siapa? Putus ya? Koneksi saya putus ya? Aman, Pak. Aman ya? Cuma teman-teman aja belum gini ya. Santai ya. Yo, yang mau coba jawab silakan.
Siapa nih jawabannya? Yo. Itu kalau file sekali itu ke PY, dari PY ke Excel. Bahasa apa? Yang dulu nih yang PIJ gitu. Kemudian mau coba dapetin UI. Ketiknya apa? PIP spasi install spasi PIJ. Kalau PI UIC itu udah include, Pak. Ya, oke, berarti Udah nggak langsung. perlu diinstal lagi jadinya. Kalau udah include ya berarti udah masuk install ya. Jika dulu itu buka, kemudian sekarang install ya. Kalau seperti itu ya. Berarti langsung aja PIJ. Oh, apa ya? Value UI dulu ya, baru PY ya. Nggak terbalik nih. Ya, ini itu yang novel dulu ya. Bebas kayaknya, Pak. Bebas ya. Novel ini, novelnya teman-teman ya. Adanya di mana? Novelnya. Jadi perhatikan. Oke, ada lagi selain Mas Akmal mau coba jawab? Apa Mas Akmalnya nih? Mas Uti tumben nih diem aja nih. Mas Uti, diem aja kenapa? Sakit. Biasanya paling aktif nih. Aduh. Oke. Udah ya, ini ya dari pokok value high ke PY. Ini maksudnya novelnya ya, nama UI novelnya. Oh ya silakan Mas Roni. Oh pantesan Mas Roni belum praktek ya. Hati-hati Mas Roni ya. Nah, ini gimana konverter PY ke actionnya? Kalau saya siapa bisa jawab silakan. Bisa apa tadi? Yuk, siapa? Kamu jawab. Sama Mi, siapa apa tadi? Install file, installer ya. Installing gimana? Installer lewat CMD. Ketiknya apa yang diketik? PIP spasi install spasi file installer ya. Jadi teman-teman biasa sudah ada juga bisa presentasi ya, bisa lebih ya. Soalnya kan kita pakai ini ya. Oke, setelah selesai kita lakukan open dengan bisa jawab. File installer lalu nama file, Pak. Betul nggak, Oke, Pak? betul. Mantap. Luar biasa ya. Sekarang lalu nama file. Ya, terbentuk file. Teks ini sudah jadi ya. Teksnya itu ada di folder disk ini. Datanya di folder teman-teman ya. Berarti sudah jadi ya. Nanti kalau teman-teman lakukan prosedurnya kayak gini ya, lakukan langkahnya ya. Oke, sudah jadi ya. Oke. Berikutnya ya misalkan teman-teman ingin buat aplikasi tentang biodata, apa yang dibutuhkan di tampilan visualisasinya, widgetnya apa saja yang dibutuhkan.
Maksudnya ini aja dulu dah. Inputannya apa aja? Yuk, siapin jawab dulu. Biodata mahasiswa gitu kan. Atau biodata karyawan atau biodata apa? Sesuai ya. Apa saja yang dibutuhkan. Boleh, Mas Tamami atau yang lainnya mau jawab, boleh, standby. Ayo teman-teman pada tidur semua ya. Ayo. Apa? Ayo bukannya apa aja nih? Sama apa dulu? Mas Hilman, gimana aja Mas Hilman sambil kerja ya? Mas Damar. Wah, nggak ada standby apa putus koneksinya, ada masalah koneksi saya. Ini sambil halo. Ya, Ini sambil ada meeting kerjaan juga, Pak. Jadi nggak fokus saya, mohon maaf. oh, pantesan. Siapa ini? Mas Damar ya? Damar, Pak. Oh iya iya, oke 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 oke. Kalau Mas yang lain, siapa namanya? Aku tadi izin ya, berarti tinggal Mas Hilman. Gimana Mas Hilman? Oh gitu, ya sudah oke. Nanti silakan teman-teman di ini aja kembali ya, Pak. Kalau bisa teman-teman tidak ada segala waktu. Semua ya. Oke, itu biodata mahasiswa. Mas Akmal punya ide apa? Apa aja nih? Yang bisa aja dulu deh. Mas Akmal, Mas Tamami, Nama Pak, nama. Oke, apa lagi? input nama, input kayak Ini saya lagi baca dulu ya. Apa lagi? udah data ya. Nanti ini silakan dipraktekkan langsung di kita sepakati ilmunya apa isinya. Alamat perlu nggak? Alamat, aduh, informasi sensitif itu Pak. Sensitif ya. Apa lagi? Tempat Tapi nggak tanggal apa-apa sih lahir. Pak, alamat nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan berperan ini aja pembelajaran aja. Lawat nanti bisa saya juga nggak apa-apa. Iya, Ya, di sini nggak mesti tepat. Terus apa lagi? Tempat tanggal lahir perlu nggak? kalau tanggal lahir ya. Terus apa lagi? Bisa lagi label dulu ya. Kita label dulu ya. Supaya apa lagi? Terus apa ya? Ya, apa lagi? Jenis kelamin perlu nggak? Mungkin perlu juga. Ya, terus apa lagi? Cukup kali itu. Terus ini mungkin Hobi perlu jurusan. nggak? Hah? Hobi jurusan ya? Mau jurusan aja? Oke. Ya, Hobi perlu nggak? hobi nggak perlu kayaknya. Nggak perlu. Oke. Lagi. Udah ini aja. Kalau dari saya itu aja Pak, biar nggak banyak-banyak Pak. Susunannya mau begini. Oke. Nama mau pakai widgetnya apa? Widget apa nih Pak? Widget itu semacam kayak tadi bisa kita Iya, jadi maksudnya apa widget gitu untuk di mana ini Pak? di ininya di tampilan ini. Ini kan kita key labelnya ini buat key label. Nah ini kita pakai apa nih namanya? Itu Di apa namanya?
Dulu Pak, nyontek dulu ntar. Boleh. Line edit. Ya, sudah edit. Oke, line edit. Alamat pakainya apa? Alamat pakai text edit. Soal tanggal lahir pakainya apa? Tanggal lahir. Waduh, harus dipisah ya tempat lahir, tanggal lahir ya. Oke, kita bisa ya. Tempat lahir pakainya apa? Oke, combo box. Tempat lahir, kalau aja. Tapi ribet ya. Line Ya. edit aja. Kita buka aja. Oke, Menyusahkan kalau itu. di tanggal lahir namanya pakai apa? Tanggal lahir pakai yang ntar lihat namanya dulu. Date Tadi- edit. Ya, tadi barusan kan? Date edit aja. Oke, Ya. ya. Terus kami pakainya apa? News kelamin pakai ini bisa combo atau bisa itu apa radio ya, radio. Tombol kita pakai radio aja ya. Bisa combo bisa radio. Kita pakai radio aja ya. Kita dimakan ya. Ya, Oke. Kalau untuk jurusan kita pakai apa? jurusan. Nah, ini baru bisa di combo box. Pakai Nggak terlalu banyak soalnya. box ya. Oke, ini berarti sepakat ya. Pakainya begini nanti ya untuk tampilan itu biar beda sama mahasiswa ya. Tapi kalau mau gampang sih jurusan pakai line edit juga, Pak. Pakai line edit. Nanti pengganggu nggak dalam kita. Ya nggak apa-apa disesuaikan aja. Iya, nanti Oh, line edit aja. Line edit aja. line edit aja, Pak. Yang kita punya aplikasi login sama login ya. Login aja ya. Mau pakai register nggak loginnya? Nggak usah, login aja. Login aja, Pak. Loginnya juga dummy aja, Pak. Oh, dummy ya. Oke, Iya, nanti loginnya ini kita tulis persyaratannya, username sama password ya. ya, username passwordnya di hardcode aja mungkin nanti. Password ya. Ini diidentifikasi ya. Ya. Kalau kita punya tombol, oke. Tombol loginnya ya, mungkin loginnya ya. Ini kita pakai tombol loginnya. Apa bukan? Iya. Key push button. Push button ya. Jika berhasil masuk ke halaman di data mahasiswa ya, bisa ya. Bisa bikin aplikasi ini ya. Ke daftar biodata ya. Iya, halaman biodata mahasiswa ini ya. Ya, oke. Mantap ya. Oke, ini kita punya tombol. Ini perlu disimpan nggak? Simpan ada ya. Tombol simpan ya. Iya, simpan. Di push button ya. Simpan dalam bentuk CSV. Bisa ya? Nanti dicari Pak caranya, Pak. Oke. Ya, kita pakai CSV aja ya, dia akan bentuk CSV ya. Oke. Ada perubahan? Pakat begini? Jangan lupa ya, di convert ke Excel ini.
Tapi kalau misalnya di PSP itu biasanya butuh modul, misalnya kalau kita butuh modul, misalkan di kodenya itu ada import apa, misalnya kayak import apa, misalnya yang pada pembicaraannya terus ada error, tetap teman-teman misalnya errornya nomor telepon, maka bisa musik modul tersebut. Oke, ada perubahan nggak Mas Akmal? Atau teman-teman yang lain sepakatnya gimana? Tidak ada? Mungkin minimal seperti ini, Pak. Minimal seperti ini ya. Oke, minimal seperti ini. Silakan teman-teman ya. Ini oke, kita sepakati untuk minimalnya itu ini ya teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang belum standby, ya, silakan buat kembali. Oke, teman-teman semua. Ya, teman-teman ya. Untuk pertemuan ketujuh itu teman-teman semua. Jadi nanti kelompoknya 2 orang aja. Silakan di list ya teman-teman semua ya, selepas ini atau basic data itu kebutuhan presentasi. Ada lagi pertanyaan atau usulan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada lagi pertanyaan? Cukup jelas? Wah, ini Mas Akmal Cukup jelas, Pak. luar biasa ini. Nanti dibantu di list teman-teman nama kelompoknya ya Mas Akmal ya, atau teman-teman yang lain ya. Dimulai di list ya, kalau untuk kelompok 2 orang aja ya. Bentar, saya udah oke. Nah, ini ya teman-teman semua ya. Nanti teman-teman akan menghasilkan akhirnya teman-teman ya. Nah, ini ya, ini tampilan apabila teman-teman melakukan overlapping yang di baik itu di PY, nanti ini ada tampilan dari PYD overlapping PLP, KS ada pun ada disk atau nanti pada saat proses teman-teman perhatikan aja apa yang terbentuk ya teman-teman semua episode ya teman-teman semua ya. Oke, kurang lebih yang dapat disampaikan seperti itu. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Teman-teman udah standby belum? Mas Tamami, gimana Mas Tamami? Tadi lumayan bagus itu, udah nyoba login tapi udah berhasil, udah ini udah masuk ke halaman juga. Mas Tamami gimana? Apa masih sakit? Tidak bisa aktif secara penuh? Ya Pak, belum bisa aktif Pak. Masih lemes Pak. Awas lemas ya. Ya tadi Oke deh. siang udah ada tenaga dikit terus ngerjain. Terus nyampe Pak yang tadi. Oke. Ya. Oke, baiklah kalau begitu. Jika teman-teman masih laut standby-nya. Dari Mas Akmal sendiri sudah oke ya? Yang standby sudah oke ya? Sudah ada pertanyaan untuk minggu besok ya? Itu sudah persiapkan ya aplikasinya ya? Cukup, Pak. Sudah cukup ya? Informasinya ya Mas Lami, informasi sudah cukup ya? Iya Pak. Pak Oke. tadi nomor start di WhatsApp ya? Ya, bikin grupnya di WhatsApp, di list ya. Untuk kelompok 2 orang ya. Ya Pak. Oke, siap.
Jangan lupa di list teman-teman ya, Mas Akmal ya, dibantu teman-teman yang lainnya di list duluan di ruang kata. Nanti di ya tanyain kalau channel ini ya langsung lagi ke bawah lagi dapat apa tapi ada kendala ini tuh tanyain langsung ya teman-teman semua ya. Bisa jadi kelompok teman-teman ingin buat kalkulator aja Pak, boleh nggak apa yang dipresentasikan ya teman-teman semua ya. Oke, baiklah teman-teman semua, jika tidak ada pertanyaan lanjutan, kita tutup aja pertemuan kita pada hari ini ya teman-teman semua ya. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti disepakatin untuk UTS-nya, teman-teman mau teori atau praktek ya, di polling aja ya. Oke, di voting ya. Ya Pak. Untuk UTS-nya di voting mau teori atau praktek, nanti disampaikan ke grup biar saya tahu ya, teman-teman juga tahu ya, nanti saya sesuaikan dengan kesepakatan teman-teman ya. Kalau praktek itu tadi, kalau praktek bikin aplikasi ya. Kalau teori ya teori berarti. Nah, secara teorinya. Kalau bikin aplikasi ya itu sama aja teman-teman kayak buat manual pun nanti jelaskan. Ini kan aplikasi teman-teman yang buat, jadi teman-teman jelaskan dengan pemahaman teman-teman sampai di mana ya teman-teman. Jadi kalau buat aplikasi ya, misalnya username untuk apa, untuk inputan user, atau password untuk apa, untuk inputan password, teman-teman jelaskan di dalam bentuk Word ya, atau PDF juga boleh. Pokoknya lebih seperti itu ya. Jadi disebut aplikasi, teman-teman jelaskan secara manual ya, teman-teman semua ya, pemahamannya teman-teman terkait aplikasi yang udah teman-teman buat sendiri ya teman-teman semua ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua ya, gambaran untuk jika praktek UTS ya teman-teman semua ya. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup aja teman-teman semua ya pertemuan kita pada hari ini. Nggak apa-apa ya Mas Akmal, saya tutup ya. Iya Pak. Oke, saya tutup aja ya Mas Mami ya. Lagi standby. Pak. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam Pak, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Saya Jinip ya teman-teman semua. Pak.